Hai semua! Apa kabar nih kalian? Harus semangat ya walau dalam masa pandemi seperti ini. Apalagi nih yang apa-apa tuh suka serba online. Dan untuk teman-teman harus jaga kesehatan. Dan apalagi kalau keluar rumah harus taati protokol kesehatan ya. Iya dong, betul banget. Harus semangat pasti ya, karena hari ini kita ngadain talk show yang seru dan bermanfaat. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu kali ya. Halo, perkenalkan saya Lia. Saya Laura, ada apa sih El? Hari ini kita mengadakan talk show dengan judul All About University. Your turn to learn. Dalam acara ini kita bakal bahas tentang dunia perkuliahan dan ilmu komunikasi. Kalian tahu nggak sih, ilmu komunikasi itu ternyata penting banget loh dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bekerja, belajar, dan bersosialisasi. Nah, betul banget nih teman-teman. Pasti banyak banget dari kita yang tertarik dalam bidang komunikasi nih, El. Dalam talk show ini bukan cuma mengenai bidang komunikasi, kita juga bisa belajar tentang ilmu komunikasi, jurusan di komunikasi, public speaking, dan juga dunia perkuliahan nih pastinya. Seru banget kan? Sebelum itu, kita mengingatkan lagi untuk kalian, selama talk show, mohon menggunakan virtual background yang sudah diberikan panitia sebelumnya, wajib on cam, dan hanya menyalakan on mic ya, bila dipersilakan oleh MC, serta gunakan nama dan kelas yang jelas. Jangan lupa, nanti kita mengadakan kuis berhadiah. Oh iya, jangan lupa juga nih, ada sertifikat loh di akhirnya. Wah, kapan lagi ya, El? Sebelum kita bedah lebih dalam lagi, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kepala Sekolah. Selamat siang seluruh kita SMA pada pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwasanya itu masih dalam masalah. Kita senantiasa dan kesempatan untuk kita melaksanakan berbagai kegiatan maupun melakukan sekolah. Pandemi bukan berarti semua kegiatan harus berakhir. Namun, inilah kesempatan kita sebagai kita untuk semakin mengembangkan kreativitas dan ide-ide baru yang bermanfaat untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Kali ini, untuk semakin meningkatkan kemampuan siswa-siswi SMA proses menyelenggarakan sebuah acara talkshow yang dilaksanakan dalam talkshow yang difasilitasi oleh sertifikat. Talkshow itu dimulai tahun dengan tema akan sedikit mengembangkan tentang dunia, terutama bagaimana mengembangkan kemampuan manusia. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh siswa-siswi mendapatkan sedikit bekal mereka. Mereka akan senang kembali tampil dan percaya diri ketika harus melakukan presentasi, berbicara di depan umum, menjadi pembawa acara akademisi dengan tata bahasa serta edukasi. Akhirnya, selama mengikuti kegiatan talkshow, semoga bermanfaat serta pengembangan bagi siswa-siswi dalam dunia manusia. Salam sehat, salam bahagia. Itu dia sambutan dari kepala sekolah kita. Sebelum itu, kita harus tepuk tangan dulu biar semangat nih. Ayo, tepuk tangan. Oke, beberapa dari kalian pasti udah lihat flyer dari panitia yang kita udah bagiin kan? Jadi hari ini kita kedatangan seorang mahasiswi ilmu komunikasi, majoring Hospitality Management and MICE di LSPR Communication and Business Institute IL. Daripada lama-lama, kita panggil aja kali ya. Kak Gaby, silakan masuk. Halo Kak Gaby, Kak Gaby bisa memperkenalkan diri dulu. Halo, perkenalkan, nama aku Gabriela Sonia Rosalin Alon.
Aku mahasiswi semester 6 di LSPR Communication and Business Institute, majoring Hospitality Communication and Management and MICE. Apa kabar nih Kak? Wah, puji Tuhan ya, luar biasa baik. Puji Tuhan. Terima kasih Kakak sudah bersedia untuk hadir di talk show ini. Kakak ini lagi sibuk apa aja sih Kak? Kesibukan aku belakangan ini itu kuliah. Selain kuliah, aku juga ada usaha F&B, jualan makanan. Aku juga merupakan bagian dari desain di Minister jurusan aku tersendiri, yaitu Hospitality Communication and MICE. Udah sih, itu aja kesibukan aku. Berarti walaupun masih muda kuliah, tapi bisa ya ada jiwa kewirausahaannya nih. Teman-teman bisa banget nih contoh KGB, bisa sambil jualan sambil kuliah juga loh teman-teman. Keren banget ya. Kita mulai aja kali ya tanya-tanya nih ke pembicaranya. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Gibi. Apa sih perbedaan kuliah dan sekolah? Kak Gibi tuh lebih suka kuliah atau sekolah? Dan alasan milih itu tuh apa? Perbedaan kuliah dan sekolah itu bedanya di jadwalnya. Kalau di sekolah, kita kan sudah dibiasakan dari sekolah dari jam 7 misalkan sampai jam 12 itu mata pelajarannya sudah tersusun. Kalau kuliah, perbedaannya kita harus ngambil sendiri mata kuliahnya. Jadi per SKS kita yang milih sendiri. Jadi kita harus cepet-cepetan isi SKS-nya. Begitu kurang lebih. Aku sih lebih prefer kuliah karena jadwal kuliah aku tuh udah fix. Jadi sisa waktunya itu aku bisa gunain entah buat ngembangin bakat dan minat ataupun mau ambil part-time juga bisa. Ternyata bisa bagi waktu ya antara kuliah sama pekerjaan yang lainnya. Kalau menurut Kakak, paling susah dalam dunia perkuliahan itu apa? Ada bedanya nggak sih kesulitan saat daring dan lari? Dan Kakak tuh lebih prefer untuk daring atau lari? Kesulitan saat kuliah tuh kalau misalkan di kuliah itu ada proyek. Jadi mau nggak mau kalian juga harus keluarin dana, terus juga kalian harus lebih ekstra lagi waktunya di kampus, pulang malam dan sebagainya. Kalau kendala selama daring itu biasanya sinyal ya, seperti kalian juga, sinyal kadang suka terputus koneksinya ya. Kalau laring tuh kesulitan yang aku alami ketika kalau misalkan mau kuliah, mau pakai baju apa. Kan kalau kalian nih, kan udah pakai seragam, hari Senin pakai seragam OSIS, Selasa mungkin seragam dari Strada ya. Kalau aku tuh harus mikir outfit buat besoknya tuh apa, nyambung nggak ya warnanya dan sebagainya, kurang lebih sih itu sih. Ternyata outfit juga bikin bingung ya, karena harus tampil menarik juga loh. Bisa, sebenarnya sih juga bisa buat belajar gak sih, Ella? Jadi tiap hari tuh ada lihat teman-teman yang lain, outfit teman-teman yang lain. Biar makin semangat pasti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih kesulitan KGB ini selama beradaptasi selama kuliah? Khususnya pas daring, mungkin beda banget nih. KGB kan nggak pernah ngerasain yang namanya kuliah daring. Dan karena pasti itu beda sekolah sama kuliah KGB. Jadi apa sih kesulitan beradaptasinya? Kesulitan beradaptasi selama kuliah daring? Kalau selama kuliah daring mungkin awal-awalnya belum terbiasa koneksi internetnya atau mungkin belum terbiasa kuliah secara tatap muka tapi dibatasi oleh media Zoom dan lain sebagainya. Ada kendala, kita nggak ngerti cara pakainya dan lain sebagainya. Cuma kesini-sini aku sih udah terbiasa untuk kuliah daring. Mungkin karena masih awal-awal ya. Iya, mungkin pas awal-awal emang ada masalah. Iya, benar. Oke, kita masuk aja langsung ke sesi intermezzo ya. Kita bakal bahas fakta-fakta menarik yang jarang orang tahu. Oke, kita mulai intermezzo pertama. Teman-teman tahu nggak sih apa universitas pertama yang ada di dunia? Enggak. Oh, nggak tahu ya. Kak Gibi tahu nggak nih? Wah, aku kurang tahu deh. Kalau Ella? Enggak. Jadi, universitas pertama yang ada di dunia itu adalah University of Al-Qarawiyyin yang ada di Maroko. Dia tuh udah ada pada tahun 859 loh. Jauh banget. Wah, udah lama banget ya. Kalau itu adalah universitas pertama di dunia ya. Kalau yang di Indonesia aku yakin banyak yang tahu sih. Universitas Indonesia merupakan universitas tertua di Indonesia yang sudah berdiri pada tahun 1849.
Berarti sebelum kemerdekaan ya, Udah lama juga ternyata dari pendidikan. Nah, kita kan bakal bahas komunikasi nih teman-teman. Nah, menurut Everett M. Rogers dalam bukunya The Communication, Technology, the New Media in Society, mengatakan bahwa sejarah komunikasi itu udah dimulai sejak 53.000 tahun sebelum Masehi. Berarti emang komunikasi itu udah lama ya, El? Udah, penting banget. Oh ya, udah lama, penting, dan pastinya ini tuh menjunjung tinggi. Jadi selama ini tuh komunikasi emang penting banget, harus kita jalani, dan komunikasi itu harus berjalan dengan baik, tata bahasanya, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, kita ini kan baru belajar daring selama COVID ini ya. Ternyata perkembangan pertama komunikasi daring dimulai pada tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Ternyata daring udah lama juga, bukan hanya COVID ini. Iya, bukan cuma dari COVID nih, kan baru-baru ya, El. Lanjut aja deh, kita bakal bahas nih tentang yang ditunggu-tunggu nih, El, yaitu bahas tentang ilmu komunikasi. Menurut Kak Gaby, ilmu komunikasi itu apa? Dan kenapa kakak memilih jurusan ilmu komunikasi dari sekian banyak jurusan? Ilmu komunikasi adalah ilmu bagaimana kita menyampaikan ide atau gagasan antara individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok lainnya. Yang dimana dalam komunikasi tersebut itu harus terdapat proses komunikasi, yaitu ada komunikan, ada media, dan ada komunikator, maaf ya, pertama. Ya, alasan aku ngambil jurusan komunikasi pertama itu karena aku orangnya suka ngobrol. Jadi mau sama siapa aja aku tuh suka ngobrol sama direktur ojol atau misalkan guru, karena rasa ingin tahu aku tuh tinggi. Jadi kayak misalkan aku nggak ngerti suatu pelajaran, teman misalkan tanya ya, ini gimana caranya jawab ini dan lain sebagainya. Jadi kan secara tidak langsung itu kita berkomunikasi, kita juga mendapatkan ilmu secara tidak langsung karena dari sharing sama satu sama lainnya. Itu yang membuat aku ngambil jurusan ilmu komunikasi, sehingga aku juga sampai sekarang pun enjoy menjalaninya. Ternyata udah basicnya emang suka ya, Ya, ngobrol. Kamu mau nggak masuk jurusan ilmu komunikasi? Sebenarnya saya tertarik ya, cuman pasti kita harus gali lebih dalam. Sebenarnya komunikasi itu ada apa aja nggak sih, El? Ya. Nih, Kak Gaby, tahu aku nih, komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Perbedaannya itu apa sih antara kedua komunikasi itu? Kalau komunikasi intrapersonal pasti kalian sendiri sebenarnya nggak ngeh itu apa. Pasti kalian sebenarnya nggak ngeh kalau misalnya aku kasih tahu. Jadi komunikasi intrapersonal itu adalah komunikasi yang terjalin di dalam diri sendiri. Jadi misalkan kalian berdoa, kalian ngomong sama diri sendiri. Ini contohnya misalkan ya, misalkan aku melihat ada orang susah di dekat aku. Kan terjadi tuh percakapan dalam diri sendiri, kayak bantuin gaya atau enggak kasihan kayak gini. Itu namanya komunikasi intrapersonal. Begitu juga dengan berdoa. Kenapa berdoa juga termasuk? Karena komunikasi intrapersonal selain kita berbicara dengan diri sendiri, itu juga berbicara kepada subjek yang tidak bisa terlihat. Karena kan pencipta kita tidak bisa terlihat ya. Nah, itu juga termasuk dalam komunikasi intrapersonal. Kalau komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang terjalin antar dua orang atau lebih. Misalkan aku ngomong sama kalian, nah itu termasuk komunikasi interpersonal, kurang lebih seperti itu. Ternyata kalau debat sama diri sendiri itu juga komunikasi intrapersonal ya. Berarti kalau dia lagi ngaca nih, biasanya anak zaman sekarang ngaca sambil mereka pasti sambil ngobrol sama diri sendiri gak sih? Biar Itu lebih berarti pede. termasuk ya. Iya. Dan menurut kakak, komunikasi itu penting nggak sih dalam dunia kehidupan sehari-hari ini? Seperti pembelajaran, pekerjaan, dan lain-lain. Kalau iya, kenapa sih, Kak? Menurut aku penting banget. Kalau kalian dalam berorganisasi itu penting. Bagaimana kalian menyampaikan, bagaimana kalian menerima informasi. Itu peran komunikasi itu sangat penting dalam kehidupan menurut aku ya. Mau sama siapapun, mau sama siapa orangnya, komunikasi itu sangat dibutuhkan. Kalau misalkan, contoh ya, kalian dalam suatu organisasi, kurang adanya komunikasi, bisa terjadi miscommunication. Dari miscommunication pasti ada suatu permasalahan di antara
individu dengan individu lainnya. Kayak misalkan contoh Laura berorganisasi dengan kamu, misalkan. Terus kalian ada suatu project nih, tapi ada salah satu hal yang Laura udah dapat informasinya, tetapi kamu belum dapat karena Laura belum ngasih tahu. Jadi pas ada terjadinya rapat atau terjadinya mungkin rapat bulanan atau laporan dan sebagainya, terjadi tuh miskom karena bisa terjadi bentrokan di mana kamu ngomong ke Laura, aku nggak tahu sih dan sebagainya, itu tuh bahaya banget. Maka dari itu komunikasi sangat diperlukan biar tidak terjadi miscommunication. Gitu menurut aku. Miskomunikasi tuh sering banget gak sih Iya, terjadi? Apalagi OSIS cara ya. penyampaian orang kan berbeda-beda ya. Jadi itu sering banget yang jadi masalah. Terus Kalau di pengalaman aku sendiri ini selama OSIS sering banget gak sih El? Sering banget terjadi namanya miskomunikasi. Dan mungkin kita bisa tanya di KKGB tips public speaking dan jangan miskomunikasi. Kita tanya aja deh. Kak, tolong bagi tips buat kita-kita nih yang masih malu-malu mungkin tentang public speaking. Cara ngomongnya atau biar nggak grogi. Kita kan suka grogi gini Kak. Nah, kalau menurut aku dari materi yang aku pernah dapetin di semester 4 kemarin, itu untuk public speaking kita harus tenang. Kita juga harus mempersiapkan itu matang-matang dari hari-hari sebelumnya. Misalkan hari ini kalian jadi MC, itu kan termasuk public speaking juga kan. Nah, dari hari-hari kemarin kan pasti kalian latihan. Nah, itu yang membuat kalian tuh nanti lebih merasa lebih tenang. Tapi kan kadang kan ada gejolak kayak masih nervous dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya sering ada latihan sih menurut aku. Dan menurut apa yang udah pelajari selama ini. Terus kalau untuk agar tidak miscommunication itu kalian perlu seringnya update kalau misalkan ada sesuatu tuh ngomong aja biar tidak terjadi miscommunication karena tuh benar-benar biasanya rata-rata orang yang bekerja di event atau mungkin dalam OSIS organisasi biasanya mereka itu suka bentrok karena miscommunication itu karena penyampaiannya tuh kadang penyampaian informasinya tuh kurang sampai, kalau penyampaiannya salah atau mungkin karena ngerasa kita sibuk sama urusan kita jadi kita lupa ngasih tahu itu kita harus lebih peka lagi sebenarnya biar tidak terjadi miscommunication tersebut. Tapi ya, dari tips yang tadi latihan itu, terasa nggak sih sekarang tuh lebih tenang daripada hari-hari sebelumnya kita ya? Oh iya. Beda. Iya, itu tadi awalnya memang grogi ya. Terus benar kata kakak Gaby tadi, untuk biar nggak grogi itu ya latihan, biar tenang jadi menguasai apa yang harusnya disampaikan gitu ya. Tapi ya El, walaupun latihan juga harus merhatiin kondisi kesehatan. Jangan terlalu di-push, terlalu latihan, malah jadi sakit. Misalnya batuk atau suaranya habis, karena tuh sering ya aku punya temen-temen yang latihan nih, genjot banget, harus latihan, sampai di hari H ternyata dia sakit, harus diganti ke orang lain. Itu sih, harus banget sih kita latihan, tapi perhatiin diri sendiri juga. Nah, kakak ini kan ilmu komunikasi. Kakak pernah nggak sih kayak grogi atau kakak miskomunikasi tadi? Karena kan orang-orang taunya Kak Gaby ini jurusan ilmu komunikasi. Mungkin kakak ini udah ibaratnya apa ya, pro gitu ya. Pernah nggak sih Kak? Wah, salah kalau aku ngasih tahu udah pro. Karena kan kita setiap individu kan pasti wajar melakukan kesalahan dan maka dari itu dari kesalahan tersebut kita bisa belajar. Nah, untuk pro tidaknya itu tergantung sama diri sendiri. Bagaimana kita mengapresiasi diri kita ya. Kalau pro tuh bukan berarti anak ilmu komunikasi tidak pernah melakukan kesalahan itu salah besar. Karena pasti di antara kita pasti wajar melakukan kesalahan. Entah kita lupa, kalau misalkan miscommunication itu emang sering aku alami sih. Apalagi kan aku juga kuliah tuh ada project-project juga. Nah, itu tuh sering. Terkadang aku miscommunication tuh sering. Terus kalau misalkan untuk public speaking, pastilah kalau presentasi misalkan, aku udah prepare dan sebagainya di Hamin satunya. Tahu-tahu pas mau deket-deket, jadi deg-degan dan sebagainya, itu wajar sih. Tapi ya itu, karena kita udah belajar teorinya gimana, maka dari teori tersebut kita bisa mulai mempraktekkan perlahan-perlahan, nanti pasti kita akan terbiasa, akan bisa lebih santai saat kita berbicara depan umum dan sebagainya. Untuk miscommunication juga kita, kalau kita mau belajar, kita mau berusaha terus tuh pasti semuanya bisa teratasi sih. Itu tergantung dari individunya atau tergantung dari diri kita sendiri. Itu sih
kan nggak salah ya, El. Kita tuh Nggak selalu, salah. iya kalau teman-teman tahu ya, kita dari tadi tuh deg-degan loh. Iya, Dari tadi tuh nervous banget. itu wajar lah ya. Iya, wajar. Kalau udah latihan masih deg-degan tuh wajar. Iya, wajar banget sih. Oke, kita lanjut aja kali ya. Tahu aku di dalam jurusan komunikasi itu ada jurusan lagi di dalamnya. Seperti KGB kan ambil hospitality. Kalau di kampus KGB sendiri, ada apa aja sih jurusannya dan bedanya tuh apa tuh setiap jurusan tersebut? Kalau di kampus aku ini kan awalnya itu memang fokusnya ke jurusan ilmu komunikasi. Cuma sekarang udah terjadi perubahan menjadi suatu institut. Dahulu tuh Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi atau STIKOM. Nah, karena aku masih kedapatan di bagian sekolah tingginya, jadi di jurusan komunikasi ini dipecahnya tuh ada sekitar 8 atau 7 gitu. Nah, yang pertama itu ada marketing communication. Marketing communication tuh bagian yang dimana suatu marketing, kalian tahu lah marketing ya, memasarkan suatu produk yang mereka udah ketahui sebelumnya produk tersebut, itu marketing communication. Bagaimana dia memasarkannya itu bahasanya kayak gimana ke customer dan lain sebagainya kayak gitu. Terus ada public relation. Nah, public relation itu adalah jurusannya itu lebih mengacu kepada kalau misalkan kalian ada campaign kayak misalkan di COVID kayak gini nih, banyak kan campaign-campaign tentang COVID dan lain sebagainya. Atau mungkin gampang deh, misal kemarin ada kejadian pesawat Sriwijaya Air jatuh. Nah, itu peran dan tugas PR, bagaimana mengembalikan nama baik perusahaan Sriwijaya tersebut ke mata masyarakat, biar tidak terjadi kecewaan antara masyarakat. Tuh peran PR di situ tuh sangat penting banget tuh. Kalau misalkan ada kejadian-kejadian di mana perusahaan melakukan suatu hal yang dimana membuat customer-nya kecewa sama produknya tersebut, di perusahaan tersebut. Nah, kalau misalkan terus ada lagi performing arts communication. Ini cocok banget buat kalian yang suka nyanyi, yang suka main musik, yang suka drama dan lain sebagainya. Ini aksi panggungnya. Kalau performing arts-nya kayak drama atau teater atau mungkin konser musik, ini cocok banget kalau kalian mau ngambil performing arts communication ini. Terus ada international relation. International relation itu atau disebutnya hubungan internasional itu lebih difokuskan sebagai diploma ya, tapi aku kurang tahu jelas sih IR itu kayak gimana. Cuma belajar keseluruhan dunia. Kalau IR itu sejarah-sejarah politik atau mungkin yang terjadi kayak perang-perang dunia atau bagaimana hubungan kerjasamanya dengan negara lain dan sebagainya, kurang lebih gitu, hubungan internasional. Terus ada juga entrepreneurship, business communication. Nah, ini nih jurusan agak baru sih sebenarnya di kampus aku, karena jurusan aku juga termasuk baru juga, tapi aku bahas dulu ini IBC, disebutnya. IBC itu komunikasi yang terjadi di bisnis. Kalau kalian ada usaha bisnis atau apa, ternyata juga perlu komunikasi. Jadi kalian nggak bisa tuh buat suatu bisnis udah semena-mena. Maksudnya semena-mena itu nggak bisa sembarangan, karena kita juga harus bisa mengkomunikasikannya entah dengan karyawannya atau dengan bawahannya, dan sebagai seorang bos kita pun harus bisa berkomunikasi juga dengan baik dengan karyawannya. Terus yang selanjutnya ada hospitality, communication management, and MICE. Nah, ini jurusan aku. Aku di jurusan ini belajar tentang komunikasi di dunia perhotelan. Selain itu juga termasuk di MICE-nya, kayak misalkan belajar event juga di sini yang jurusan aku. Ternyata dalam perhotelan itu juga ada loh komunikasinya, entah sama general manager dengan housekeeping-nya atau lain sebagainya. Jadi itu benar-benar segala sesuatu yang perlu komunikasi sebenarnya, biar terjadi tidak terjadi gap dengan antara general manager-nya dengan karyawannya, atau mungkin tidak terjadi miscommunication juga saat melakukan tugas dan lain sebagainya. Nah, kalau MICE-nya ini lebih ke event-nya, di mana kalian membuat suatu acara di dalam hotel tersebut,
misalkan acara nikahan atau mungkin acara ulang tahun atau mungkin Sweet Seventeen. Nah, di MICE ini juga belajar kayak gitu, bagaimana cara membuat event yang benar dan baik dan sebagainya. Terus jurusan yang lainnya itu ada Mass Media Communication. Ini lebih dikenal dengan jurusan broadcasting. Jurusan broadcasting ini lebih ke dalam dunia pertelevisian. Misalkan kayak kalian nih MC, itu termasuk di dalam jurusan Mass Media Communication. Bagaimana kalian berbicara sebagai news anchor atau mungkin jadi pembawa berita. Kalian belajar gimana kalian menjadi kameramen. Kalian belajar gimana memproduksi suatu program pertelevisian. Di situ belajar di Mass Media Communication. Juga bagaimana kalian misalkan salah satu dari kalian, saya Laura, ingin jadi penyiar radio di Mass Media Communication pun juga belajar bagaimana kalian berbicaranya, gitu dan sebagainya. Terus selanjutnya tuh ada udah sih, udah kayaknya. Oh, terakhir ada itu adalah jurusan di MCA. Itu lebih ke advertising dan desain. Itu advertising itu juga perlu komunikasinya. Misalkan kalian mau memasarkan suatu produk atau mungkin kayak kalian nih bagi flyer kayak gitu-gitu. Itu belajar untuk desain, gimana mendesainnya, pakai aplikasi apa yang dimana kita bisa menghasilkan suatu poster yang bagus desainnya dan lain sebagainya. Terus kalian juga belajar di situ jadi content writer. Kalau misalkan bagaimana nih kalian menjual suatu produk dengan bahasa yang enak dan diterima oleh partner bisnis kalian. Jadi itu di situ juga ada sih. Nanti itu lebih jenjang lagi aja nanti kalau kalian mau lebih fokus ke situ ya. Udah sih itu aja jurusan di kampus aku tentang komunikasinya. Ternyata banyak banget ya jurusan dari komunikasi itu. Aku sendiri baru tahu loh. Banyak ya? Itu tadi banyak ternyata. Aku cuma ngertinya ada ilmu komunikasi, udah itu doang. Kalau aku sih cuma tahu hospitality ya. Awalnya tuh aku kira hospitality itu tentang rumah sakit. Nggak sih? Betul kayak gini dengan setelah aku nih kayak, gue di hospitality loh. Aku tuh mikir, hospitality itu apa? Ternyata tuh banyak banget kata-kata yang di dunia perkuliahan tuh kita nggak tahu sih. Kayak hospitality, MICE tadi kita juga nggak tahu. Dan ternyata banyak banget kalau kita gali lebih dalam nih. Aku ngerasa ya kalau misalnya ilmu komunikasi itu ternyata mencakup luas. Kayak tadi Kak Gaby bilang kan, yang nama baik perusahaannya udah turun jadi naik itu dari komunikasi juga. Ternyata terus ada yang bisa gitu juga termasuk komunikasi loh. Banyak kok ternyata. Karena aku tuh kayak cuma televisi. Kalau nggak di radio, ternyata di dalamnya tuh ada lebih banyak. Nah, mungkin teman-teman ini baru ilmu komunikasi, belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Ternyata di dunia ini banyak banget ilmu yang kita nggak tahu sebenarnya. Cuma kita kurang gali aja sih. Aku mau nanya nih Kak, di ilmu komunikasi ini belajarnya ngomong terus atau gimana? Ya, karena kan kita itu presentasi terkadang. Misalkan dosen memberikan tugas untuk presentasi bahan ini dan itu. Misalkan materi pertama dan materi kedua, tolong ya kelompok ini presentasikan. Nah, dari situ tuh kita belajar bagaimana public speaking, bagaimana mempresentasikan sesuatu dengan baik. Entah dari pakaiannya harus rapi, bagaimana cara kita menyampaikannya dan lain sebagainya. Ngobrol tuh ya, dan itu suatu tantangan dari anak ilmu komunikasi. Karena kita anak komunikasi, jadi kita juga harus bisa mengkomunikasikan sesuatu tuh harus lebih baik lagi dibanding orang-orang yang ngambil jurusan komunikasi. Itu terkadang jadi tantangan sih bagi anak ilmu komunikasi. Jadi itu karena itu kita pun juga harus bisa mengkomunikasikan sesuatu tuh harus lebih baik lagi pokoknya intinya. Gitu sih. Kalau banyak ngobrol, ya perlu sih emang. Karena kan yang aku bilang tadi, karena ilmu komunikasi itu kan merupakan suatu hal yang penting ya, nggak bisa terlepas dari jiwa manusia juga. Apalagi kan seperti yang kita ketahui juga, kalau manusia itu adalah makhluk sosial kan, nggak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Itu sih yang bikin kenapa kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Aku ada pertanyaan juga gini. Kak Gibi kan nih termasuk universitas swasta ya. Kenapa sih gak mau masuk atau halangan apa yang gak bisa bikin Kak Gibi itu ada di PTN?
Pasti kan banyak nih yang ngincer PTN tuh banyak banget kan? Dulu aku itu emang ngincer PTN, tapi aku gak dapet SNMPTN itu kan jalur undangan ya. Jalur undangan aku cuma dapet undangannya doang, cuma aku gak keterima. Terus aku coba jalur lain tuh SBMPTN yang melalui ujian tertulis. Nah aku juga gak keterima. Terus saat itu aku juga kayak kalian lah, pokoknya aku ngambil jurusan apa ya dan lain sebagainya. Terus setelah aku pikir-pikir, aku introspeksi diri, aku nilai diri aku, oh kayaknya ilmu komunikasi cocok di aku karena kan aku orangnya yang suka ngobrol, bergaul dan lain sebagainya kan. Nah kenapa alasan aku ngambil swasta? Karena aku cari karena udah kepepet juga ya waktunya kan PTN itu kan dibatasin ya. Karena kepepet ya udah aku cari di mana kampus yang di mana ilmu komunikasinya terbaik. Makanya aku pilih kampus aku itu karena komunikasinya katanya terkenal bagus gitu sih. Tapi sebenarnya nggak dari kampusnya sih, sebenarnya itu dari individunya bagaimana mereka mau mengembangkan dirinya sendiri. Di jurusan komunikasi ini Kak Bibi pasti nemuin dirinya pasti lebih berbeda nggak sih dari sebelumnya? Karena kan kalau SMA itu pasti kita cangkupannya itu cuma sekolah aja nih. Kalau pas kuliah pasti Kak Bibi ikut event kan? Oke. Apa sih bedain event di sekolah kayak gini sama event di kuliah? Bukan panggungnya atau bukan orangnya, tapi apa yang bikin beda? Atau panitianya kah? Atau kesulitan komunikasi kah? Kurang lebih sih sama menurut aku. Tapi ya gitu, karena kita anak kuliahan, kita harus dituntut lebih mandiri dibanding anak SMA. Kalau kalian kan mungkin masih dibantu oleh guru atau mungkin dibantu oleh pihak-pihak tertentu. Kalau kuliah itu benar-benar kalian harus sendiri, apa-apa sendiri. Misalkan mencari sponsor. Nah itu kalian harus sendiri tuh, mencari sponsor, bagaimana meng-email perusahaan tersebut untuk memberikan sponsor dan lain sebagainya. Jadi itu emang kuliah tuh benar-benar kalian harus dituntut lebih mandiri. Kalian nggak bisa tuh manja-manja lagi tuh nggak bisa karena emang harus mandiri dituntutnya. Karena kan udah mau jenjang paling akhir kan, ibaratnya kan sarjana itu kan ibaratnya kan udah paling dinilai dewasa lah dibanding jenjang pendidikan yang lainnya, kurang lebih gitu sih. Ternyata apa ya, kita tuh masih SMA sekarang kan ya, masih SMA. Terus sebenarnya kita nih OSIS kan masih dibantu-bantu juga ya Kak. Kadang kita masih ada rasa ngeluh atau apa, bahkan ngerjain tugas pun yang belum diajarin atau apa udah ngeluh gitu. Ternyata di kuliah kita harus dituntut mandiri sendiri loh. Sebenarnya sih dari sekarang kita juga harus belajar mandiri nggak sih? Gak harus ketergantungan ke orang lain, cuman memang pasti ada beberapa perwakilan yang pasti nge-push kita gitu loh. Maksudnya lebih dituntun dalam organisasi, dituntun dalam acara kayak gini, kita juga dituntut sama pembina dan sama guru-guru juga gitu. Ternyata di kuliah lebih parah ya. Lebih harus dituntut mandiri banget loh ternyata. Oke. Aku mau nanya nih Kak, Kakak ini kan masuk ilmu komunikasi. Kakak ini ada misalnya ada rekomendasi dari teman, orang tua, atau emang Kakak mau sendiri? Awalnya emang dari mama aku sih, kayak tapi nggak menjerumuskan untuk ikut ilmu komunikasi, cuma bilang ke kamu di kampus ini aja gitu. Cuma kesini itu juga karena rekomendasi dari teman. Jadi kan teman aku juga tahu ya kalau aku itu mau ngambil jurusan ilmu komunikasi. Terus aku ngincar dulu PTN tuh di Undip. Nah cuma kata teman aku, wah kayaknya kalau komunikasi bagusan di kampus aku deh gitu, yang kampus aku sekarang itu apa aku ini. Terus ya udah makanya dari itu aku ngambil jurusan komunikasi itu di kampus aku karena emang terkenalnya bagus gitu sih. Awal-awal tuh ada rasa apa ya, keteteran atau aduh ini kayaknya kurang deh atau susah gitu nggak Kak? Wah enggak, aku nggak pernah ngerasa kayak gitu karena di kampus aku ini aku benar-benar ngerasa enjoy banget. Aku tuh beneran seseneng itu kuliah di kampus aku udah siar karena di sana aku bisa belajar banyak banget, di
sana tuh respect each other. Jadi mau kalian mau kayak gimana pun kalian tuh bakal di respect, diajarin banget untuk respect. Terus di sana juga aku merasa enjoy karena banyak prakteknya. Jadi kan kita nggak bisa tuh belajar teori doang. Apalagi kan kita udah dapet tuh di SMA ya. Harusnya sih kalau menurut aku kalau kuliah tuh emang harus lebih banyak prakteknya sih, kayak berupa project atau lain sebagainya. Maka dari itu tuh aku pilih aku itu sendiri tuh karena dia juga mengedepankan project-projectnya, banyak prakteknya lah. Jadi kita pas udah lulus jadi sarjana nggak buta akan dunia pekerjaan kayak gitu sih kurang lebih. Itu yang paling dipentingin ya, karena itu yang menjadi apa ya pikiran. Nanti abis ini kerjanya apa gitu Iya, kan? itu sering banget sih dipikirin. Tapi itu kerjanya apa ya? Gitu. Nah itu dia. Oke itu dulu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Sekarang kita sampai ke sesi kuis pertama. Kita akan bacain ketentuan kuisnya ya. Yang pertama, MC akan membacakan pertanyaan yang sudah disediakan. Yang kedua, peserta terlebih dahulu mengetikkan format berupa nama lengkap serta kelas di kolom komentar. Yang ketiga, peserta tercepat yang mengirimkan format akan mendapatkan kesempatan menjawab pertanyaan secara lisan dengan mengaktifkan kamera dan mikrofon. Peserta yang terpilih untuk menjawab pertanyaan akan diberi waktu selama 5 detik untuk merespon panggilan dari MC. Bila setelah 5 detik tidak ada respon dari peserta, maka kesempatan menjawab akan diberikan kepada peserta yang lainnya. Dan bila ternyata jawaban salah atau peserta tidak mau mengaktifkan kamera atau mic tanpa alasan, kesempatan menjawab juga akan diberikan kepada peserta yang lainnya. Konfirmasi pemenang akan diinformasikan nanti di akhir acara melalui bendahara ya. Oke teman-teman harus nulis formatnya nama dan kelas. Tenang aja soalnya ini kita udah bahas kok. Gak mungkin enggak ya kan El? Oke langsung aja ke pertanyaannya ya. Pertanyaannya, kapan Universitas Indonesia atau UI didirikan? Kapan Universitas Indonesia atau UI didirikan? Kita tunggu ya, formatnya berupa nama lengkap dan kelas. Oh ya, jangan lupa teman-teman ada hadiahnya loh. El, dapat ilmu, dapat hadiah lagi. Oke, udah ada belum? Oke, panggilan untuk Cecilia Zevanya, on cam dan on mic ya. Cecilia Zevanya. Cecilia Zevanya, 12 IPA 2. Cecilia Zevanya, 12. Ya. Oke. Jawabannya, Kak? 1849. Mana nih, ya? Ulangi. 1849. Benar. Hai teman-teman, balik lagi nih sama kita setelah break yang lumayan lama ya kayaknya. Tadi kita udah memberikan kesempatan untuk kalian bertanya, dan ada teman kita yang nanya. Kita tanya yang pertama aja nih. Kita ada pertanyaan dari Maria Versti dari 11 IPS 1. Halo Kak, aku Maria Versti. Mau tanya Kak, setelah menemukan passion dan menentukan jurusan kuliah, apalagi yang harus dipersiapkan dan apa aja info-info yang harus aku cari? Terima kasih Kak. Info-info yang harus dicari itu setelah menemukan passion, mungkin lebih ke nanti kamu mau kerja di apa. Itu sih, karena kan kalau kadang tuh kita ngambil jurusan, misalkan aku ngambil hospitality communication, belum tentu nanti aku kerja di bidang itu. Maka dari itu info-info yang harus kalian cari itu lebih ke bagaimana kalian mengembangkan bakat dan minat. Jadi kalian kemampuannya itu bukan cuma di dalam jurusan yang udah kalian senangi, tapi kalian juga harus mau juga belajar untuk hal-hal yang lain. Maka dari itu kalau misalkan nanti
kita pun kerja nggak sesuai dengan jurusan, kita masih bisa menjalaninya. Itu sih kalau menurut aku, karena itu penting banget kalian mempunyai suatu bakat yang di luar dari jurusan kalian ataupun yang lainnya gitu loh. Jadi kalian ada backup-annya, nggak terlalu seakan-akan tuh kalian karena aku jurusan ini aku maunya kerja kayak gini, karena nggak bisa kayak gitu. Bukannya nggak bisa, cuma jarang kayak gitu. Maksudnya banyak kok orang di luar sana misalkan ngambil jurusan hukum, tahu-tahu jadi marketing dan sebagainya. Maka dari itu sih kemauan kalian untuk belajar tuh harus selalu ada, jangan pernah terputus, karena itu penting banget kok belajar hal-hal lain itu penting. Jangan sampai salah ini ya, apa jurusan gak sih? Karena kan kalau jurusan itu kita harus enjoy kan, benar kan? Maksudnya kalau kita tuh punya passion, udah punya passionnya, carilah yang ada passion itu. Karena kalau misalnya kita cari yang berbeda demi orang tua atau demi pekerjaan yang kita mau, tapi gak ada passionnya dari diri kita sendiri, itu lebih ke stres gak sih ya kan? Ya, Karena banyak ya kak, mungkin teman Kak Gibi atau teman-teman kita yang lain nih, yang selalu salah ngambil jurusan. Jadi tiba-tiba putus kuliah, karena banyak tuh artis kan banyak tuh yang putus kuliah, padahal ada jurusan yang buat artis ya nggak sih? Kita Aku lanjut. sih nangkep sih yang tadi ya. Maksudnya aku maunya ini, kuliah jurusan ini. Tapi nggak bisa selalu kerjanya di situ mulu. Jadi harus ya senengin aja, jalanin aja semuanya. Pertanyaan kedua nih dari Felicia 10 IPS 1. Aku mau tanya, kalau di kampus kakak, apakah jurusan seperti hospitality, mass and media itu dipelajari semuanya dari awal atau langsung penjuruan? Kalau di kampus aku nggak tahu sih perubahannya yang sekarang ya, karena kan lagi udah diubah jadi institut. Cuma pas aku masuk itu, aku belajar semuanya tuh, dari IR, entah advertising-nya, marketingnya, semuanya aku pelajari. Jadi di semester 3-nya baru aku penjurusan. Jadi tuh dikenalin dulu kulitnya, gimana belajar apa sih ini. Baru dari situ bisa ditemukan tuh, oh kita lebih senang belajar ini ya, atau mungkin oh passion kita di sini kayak gitu sih. Cuma aku belum tahu nih, kan sekarang udah jadi institut ya, jadi per fakultas. Jadi dibedain tuh ada communication dan ada bisnis. Nah, aku nggak tahu tuh, mungkin emang langsung masuk ke jurusan sih kayaknya yang baru ini sih, sistem yang baru kayaknya. Lanjut pertanyaan. Kakak kan pernah masuk, mau coba untuk masuk PTN. Nah, itu cara persiapan untuk menghadapi SBMPTN dan SNPTN itu apa aja sih, Kak? Kalau SNMPTN itu lebih dinilai dari nilai rapot kalian. Nilai rapotnya dilihat dari kelas 10 sampai kelas 12 memenuhi atau enggak. Maka dari situ kalau nilainya udah oke nih, biasanya kampus ngasih undangan ke siswa tersebut. Itu SNM. Jadi bekalnya itu dimulai dari kelas 10. Kalau kalian rajin belajar di kelas 10 sampai kelas 12 dan selalu konsisten, itu tuh bisa bisa dapat undangan. Tetapi nanti kalau misalkan udah nih ada jadwalnya masukin nilai rapot ataupun ini itu, kalian bisa juga tersingkir dengan siswa-siswa di sekolah lain. Maka dari itu harus giat belajar juga sih, biar terus sama pintar-pintarnya kalian milih jurusannya sih. Karena semakin banyak yang minat, semakin susah kadang dapetnya. Kadang kalau SBMPTN itu persiapannya bimbel sih. Soal-soal, ngerjain tryout ini, tryout itu. Jadi kita dilatih buat ngisi soalnya kayak gimana. Jadi kan dikasih gambaran ya, kalau misalnya kita ikut bimbel dan lain sebagainya, gambaran soalnya kayak gimana. Jadi itu kita udah terbiasa, kalau kita sering berlatih ngisi soalnya dan lain sebagainya. Gak harus bimbel kok, kalian juga bisa beli bukunya mungkin. Beli buku tentang bagaimana cara masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi itu segala sesuatunya tuh bisa dilakukan kalau kita ada kemauan dan usaha sih. Oke, itu berarti nggak cuma kayak aku nanti kelas 12 baru lihat gitu kan, santai aja. Ternyata dari kelas 10 udah dilihat ya rapotnya. Kakak ini ada mungkin banyak yang bertanya ya, termasuk aku. Apa benar kalau kuliah di PTN itu lebih mudah dapat kerja? Mungkin lebih mudah dapat kerja, aku kurang tahu sih, karena kan itu tergantung rezeki ya kadang ya, rezeki kita
kitanya atau mungkin dari individunya. Cuma tergantung, itu sebenarnya tergantung dari individunya sih kalau menurut aku ya. Bagaimana kan kalau misalkan di dalam dunia pekerjaan itu juga dinilai loh, bagaimana kalian aktif di organisasinya. Maka dari itu tuh aku rekomen banget kalian nanti kalau udah kuliah itu kalian harus bisa manage waktu untuk belajar dan juga berorganisasi. Karena dia tuh di CV-nya itu atau kurikulum kita itu yang biasa kita buat lamaran kerja itu biar bisa dinilai dari HRD-nya. Oh, ini anak orang ini dia pengalamannya banyak loh, organisasinya rajin apa ini itu dinilai banget. Makanya aku rekomendasiin banget buat kalian nanti kalau kuliah juga harus aktif karena itu penting banget. Di dunia sekarang itu nggak dinilai juga loh IP-nya. Maksudnya IP tinggi pun kalau misalkan kalian nggak aktif itu juga berpengaruh nanti buat lamarannya. Oh, belum tentu orang yang IP-nya bagus bisa nih kerjasama dengan tim gitu. Jadi itu kalau menurut aku tergantung dari individunya sih. Mau PTN, mau swasta, itu dan juga selain itu juga koneksinya. Kalian tuh harus bisa membangun relasi dengan orang-orang. Mau siapa aja, nggak harus dia jadi teman kita, asalkan kita punya relasi yang baik dengan mereka, pasti apapun kalau misalkan ada keperluan dan sebagainya, kalau kita punya relasi yang baik itu jadi lebih dimudahkan gitu sih. Harus membangun koneksi yang banyak menurut aku. Jadi masuk organisasi ya. Jadi kalau komen banget sih IP-nya tinggi tapi nggak masuk organisasi kan kehitungnya nggak aktif ya Kak ya. Jadi nggak harus organisasi, yang penting aktif, ada non akademiknya dan akademiknya. Jadi kayak balance gitu dua-duanya seimbang. Jadi tuh kenapa dilatih berorganisasi? Karena kan kita kerja nggak buat diri kita sendiri kan. Maksudnya gimana ya? Nggak kita doang isinya. Karena kan ada karyawan-karyawan yang lainnya. Nah, dinilainya tuh dari bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan karyawan yang lain gitu. Maksudnya bisa nggak kita kerjasama dengan tim atau enggak, mulai dari situ soalnya. Maka dari itu aku rekomen banget sih kalian nanti kalau mau kuliah tuh ambil organisasi itu karena penting banget dinilai loh nanti sama HRD-nya dan sebagainya. Soalnya aku terakhir itu ikut seminar bagaimana membuat CV dan lainnya itu sangat dinilai banget pengalaman kalian, entah kalian kerja part time, mungkin kalau mau kuliah atau mungkin organisasi, itu pengalaman sangat dinilai banget sih. Kalau IP ya yang penting 3 aja gitu sih. Oh jadi gini, kan menurut kakak tuh komunikasi kan penting, ya kan? Kalau misalnya KGB dalam satu kelompok ada satu orang yang komunikasinya tuh kurang, KGB tuh gimana sih? Maksudnya gimana cara mengatasi orang itu yang mengatasi kelompoknya nih atau organisasinya biar jadi lebih baik karena satu orang itu nggak komunikasi itu kurang baik. Kalau seandainya aku yang jadi leadernya dalam suatu organisasi tersebut, aku harus bisa merangkul anggota-anggota aku. Ditanya, kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu belum ngerjain ini itu? Gak harus galak, gak harus gak harus galak banget lah. Yang penting itu kita bisa merangkul. Karena kan ada tipe orang yang gak suka dikerasin kan. Kayak misalkan, dong kerjain gini kan ada yang gak suka kan. Tapi ada juga yang lebih sukanya kayak dilembutin, kayak kenapa kok kamu mau ngerjain yang bagian ini dan lain sebagainya, ini udah deket deadline loh dan lain sebagainya. Makanya itu komunikasi juga dilihat tuh kita memandang orangnya. Kayak misalnya nih aku lihat Laura misalkan, oh Laura nih orangnya kayak gini. Oh ya udah berarti aku mengkomunikasikan berbicara dengan dia tuh nadanya harus kayak gimana. Itu juga dipelajari di ilmu komunikasi. Jadi kenal dulu ya, harus kenal. Berarti benar tuh caranya. Nggak harus kenal juga sih. Kalian ada juga sih yang harus kenal dulu. Ada juga yang enggak. Cuma kan kadang ada orang yang mungkin ada bakatnya ya, mungkin ngeliat orang dari first impression-nya. Oh nih orangnya gini, oh pasti gini. Perspektifnya. Tapi kan kalau udah kenal kan beda lagi. Kalau semakin kenal ya semakin lebih tahu lagi sih cara ngobrol sama dia gimana. Maka dari itu kita jangan terlalu beda-bedain orang sih, karena
karena kan kita kan harus mengasihi ya sesama dengan sesama. Jadi menurut aku itu penting sih, karena kedepannya itu kita nggak pernah tahu kan orang yang kita perlakukan tidak baik tuh kedepannya bakal kayak gimana, itu sih makanya kenapa berbicara dengan yang baik tuh juga perlu ke orang lain, mau yang dikenal maupun gak yang dikenal tuh sangat penting sih. Ya, aku ngerti banget nih, karena ada orang yang dimana kalau misalnya dikerasin malah makin males ya kan? Iya benar, kayak apaan sih gini ada yang nggak suka kan gitu. Pasti di organisasi ada yang begitu ya. Iya pasti. Kalau kakak sendiri nih, apa ya? Misalnya dalam kakak berorganisasi kali ya, gini deh, kakak ikut organisasi nggak sih? Nah maka dari itu aku agak kurang aktif sih di non akademiknya, tapi di akademiknya aku lumayan aja sih. Aku ikut ke ini, jadi UKM-nya ada sih, aktif UKM tentang sosial sama UKM tentang pertelevisian. Nah maka dari itu aku kenapa ngambil pertelevisian tuh biar bakat aku tuh bukan cuma di jurusan aku doang. Jadi aku juga bisa belajar yang lain lagi loh. Jadi kalau misalkan ada satu pekerjaan yang mungkin ada syarat-syaratnya tuh aku bisa mencukupi karena aku udah pernah belajar gitu. Kalau misalnya organisasi di kampus itu apa kayak OSIS atau ekskul atau gimana? Nah ya, kalau yang OSIS itu jatuhnya ke BEM. BEM itu adalah Badan Eksekutif Mahasiswa. Itu yang benar-benar isinya tuh semua mahasiswa lah dari semester berapa tuh bisa cakup di situ. Nah, tugasnya mereka itu biasanya di BEM itu kalau misalkan ada proyek-proyek di kampus atau mungkin ada tanding atau mungkin ada ini itu atau campaign dan lain sebagainya, itu BEM. Itu lebih ke kalau misalkan di dunia sekolah tuh OSIS-nya. Kalau eskul ya itu lebih ke UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah itu kalau aku unit kegiatan mahasiswanya itu, tapi kan aku di kampus aku diambilnya di sebutnya klub ya. Aku tuh ngambilnya RSPR TV Club sama dulu sebutnya RSPR sama RSPG. RSPG itu yang prayer group-nya, yang kayak UKM Rockris gitu loh. Dari situ sih aku juga belajar ya, ada beberapa hal-hal aku kenalan sama orang dan lain sebagainya gitu sih, banyak belajar. Apalagi di TV, bagaimana sih menggunakan kamera yang buat ngerekam dan lain sebagainya, bagaimana sih cara berbicara depan umum lebih baik lagi gitu sih. Seru banget ya, aku baru tahu loh. Oke, kita lanjut aja ya. Seperti yang kita janjikan, kita adain sesi kuis kedua. Untuk yang udah jawab, jangan jawab lagi ya. Berikan kesempatan untuk teman yang lainnya. Ketentuannya masih sama, menuliskan nama lengkap dan kelas di kolom komentar. Oke, kita mulai aja nih pertanyaan kedua. Pertanyaannya, ini sebenarnya agak sulit sih. Kalau misalnya pada nggak perhatiin nih Kak Gibi ngomong, dia nggak bakal tahu sih jawabannya menurut aku ya. Pertanyaannya, ada 2 jenis komunikasi yang sudah kita bahas tadi. 2 jenis komunikasi yang sudah kita bahas tadi. Sebutkan kedua jenis komunikasi tersebut. Ada 2 ya, yang tadi udah Kak Gibi bahas. Jadi bukan dari Google, tapi dari Kak Gibi dan MC bahas. Kak Gibi pasti tahu kok ya, tadi yang kita bahas. Komunikasi benar nggak? Yang dalam diri sama ini individu iya. ya, Betul. Itu udah paling gampang banget. Iya. Tadi di Kak Gibi jelasin. Istilahnya itu apa sih? Tuh. Ya Istilah komunikasi yang di diri sendiri dan 2 orang atau lebih. Siapa nih? Nih, kita kasih belakangnya itu kali ya. Personal. Tadi udah dijelasin kok guys. Personal. Komunikasi personal. Ada 2. Komunikasi dalam diri dan antar individu. Tadi menarik banget sih. Aku aja sampai, oh ternyata itu termasuk komunikasi gitu.
Oh iya, kalau ngomong dalam diri sendiri, komunikasi. Dapat nih. Brigita Susiana untuk on mic dan on cam ya guys. Gitu. On mic dan on cam. Komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Lagi? Komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Betul. Ketua OSIS kita tidak mengecewakan ya, wah Pak Roni. Oke, nanti untuk hadiahnya bisa dikonfirmasi dalam informasi nanti di akhir acara oleh bendahara. Oke, aku ingetin banget nih buat kalian. Ya, ingetin buat kalian. Nanti di akhir ada link Google Form untuk absensi yang menentukan kalian dapat sertifikat atau tidak. Dan nanti di akhir acara juga akan ada dokumentasi. Jadi teman-teman kalau misalnya device-nya nggak bisa pakai background juga nggak apa-apa. Yang bisa pakai background diusahain pakai background ya. Dan nanti akan ada absensi ya. Dan absensi. Oke, tadi seru banget ya ternyata ya. Iya, Banyak betul. yang aku baru tahu dari ilmu komunikasi ini. Nanti sebelum menutup acara hari ini, kita akan ada closing dari Nindi selaku ketua panitia, sekaligus memberikan piagam penghargaan kepada KGB sebagai pembicara. Silakan Nindi. Halo teman-teman semua, pertama-tama terima kasih banget ya udah join di acara ini. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Sebagai ucapan terima kasih buat kakak nih yang udah nyempetin waktu untuk jadi pembicara, bagi-bagi ilmu, kami dari OSIS dan Sekolah SMA Sadar Bakti Wiyata akan memberikan penghargaan sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih. Gak terasa banget ya, acaranya udah selesai. Banyak pengetahuan yang baru tahu nih dari KGB. Makasih banget nih KGB ya. Sama-sama. Dapat ilmu, sertifikat, dan ada kuis juga. Kapan lagi nih ada acara kayak gini? Betul banget nih, makasih juga untuk KGB yang udah bersedia menjadi pembicara di All About University ini. Senang banget kita bisa bagi ilmu bareng-bareng sama KGB, Ella juga teman-teman, dan panitia semuanya nih pasti. Dan makasih banget untuk para teman-teman yang udah berpartisipasi, apalagi yang aktif nih yang tadi udah jawab kuis kan. Dan maaf banget kalau misalnya kita ada kesalahan kata, kalimat, kesalahan teknis, mohon dimaafkan. Sampai jumpa semuanya, selalu nantikan acara-acara yang seru pastinya dari OSIS nih. Dan teman-teman diingetin nanti akan ada dokumentasi, jadi wajib on cam. Off mic ya, harus on cam karena ini akan menentukan sertifikat nanti. Terima kasih semua.